Halo guys, kembali lagi sama aku Desti Nurul Azizah. Di video kali ini aku bakal ngebahas nih tentang piutang dan utang. Jadi simak videonya baik-baik ya. Kalian tahu gak sih apa itu piutang? Piutang adalah jumlah uang yang menjadi hak perusahaan dari pihak lain, biasanya akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Contoh dokumennya ada faktur penjualan. Sedangkan utang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain, biasanya berupa utang yang harus dibayar dalam periode tertentu. Contoh dokumennya, faktur pembelian. Untuk mengetahui fitur piutang pada Odoo Accounting, yang pertama tentunya harus menginput nama pelanggan, kemudian barang dan jasa. Sebuah perusahaan mengakui adanya piutang karena mengeluarkan faktur penjualan kepada perusahaan lain. Caranya, klik customer. Sebelum itu, kalian harus mengisi produk yang dijual. Jadi, klik produk, kemudian klik new. Nah, nama produknya diisi dengan produk yang ingin dijual. Jika produknya berupa barang, kalian klik can be sold dan can be purchased. Karena barang ini bisa dihabis dan bisa dijual. Nah, sebaliknya nih guys, jika produk ini adalah produk jasa, kalian tinggal unchecklist aja can be purchased-nya. Karena produk jasa tidak mungkin habis. Nah, di sini ada beberapa kriteria. Yang pertama ada consumable yang bisa dikonsumsi. Yang kedua, service yaitu jasa. Dan yang ketiga ada storable produk, barang yang di luar makanan. Kemudian ada invoicing policy, disesuaikan dengan data perusahaan. Jika order quantities, barang berkurang saat perusahaan lain akan mengambil pesanan pada perusahaan kita. Jika delivery quantities, barang tersebut setelah dikirimkan baru akan berkurang. Kemudian ada sales price, diisi dengan harga jual. Customer tax-nya diisi dengan pajaknya, kemudian cost diisi dengan HPP atau harga penjualan. Dan yang lainnya disesuaikan dengan perusahaannya. Kemudian sales diisi sesuaikan dengan perusahaan. Tidak diisi juga tidak apa-apa. Kemudian inventory diisi sesuai dengan deskripsi barang tersebut. Dan di menu accounting disesuaikan dengan akunnya. Misalnya receivable income akunnya sales. Dan expense akunnya COGS. Jika sudah, klik Save. Setelah menginput barang, sebelum perusahaan mengeluarkan faktur pajak, pastinya perusahaan mengetahui pelanggan yang sudah mengeluarkan faktur pajak tersebut. Untuk menginput pelanggan, klik Customer, lalu klik Customer, lalu klik New. Nah, kalian bisa memilih apakah pelanggan ini company atau individual. Lalu diisi perusahaan atau nama pelanggannya, serta alamatnya. Teks ID-nya, kemudian nomor teleponnya, mobile, email, website, dan lainnya. Di menu Sales dan Purchase, tidak wajib diisi kalau sudah ada datanya, tinggal dimasukkan saja. Yang terpenting, isi payment terms merupakan tanggal pembayaran bisa disesuaikan. Payment volume out-nya diisi seperti email. Kemudian accounting-nya diisi akun yang digunakan pelanggan untuk membayar kepada kita. Jika sudah lengkap, klik Save. Jika sudah lengkap datanya, kemudian perusahaan akan membuat faktur penjualan. Caranya, di menu Customer, klik Invoice, lalu klik New. Customer-nya dan datanya bisa disesuaikan dari perusahaan. Jika sudah, klik Save. Lalu bagaimana sih cara pengakuan utang perusahaan? Klik vendor, lalu klik produk. Sama seperti piutang sebelumnya, akan tersinkronisasi antara produk di customer dan menu customer. Namun, di menu vendors ini harus diinput lagi karena beda data pelanggannya. Klik menu vendors, lalu vendor, lalu klik new. Ini diisi dengan individual atau company. Caranya sama seperti sebelumnya. Kalau sudah, tinggal save. Untuk pengakuan faktor pembelian, klik vendor, lalu klik bills, lalu klik new. Isi vendornya sesuai dengan faktur perusahaan atau pemasok dan semua datanya disesuaikan. Jika sudah, klik save
Data ini akan masuk ke Drive. Jika ingin langsung diposting, kalian tinggal klik confirm aja. Jadi, segitu aja video yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. See you di video selanjutnya.